hadir di sini. Ini kita mendirikan Pelita Prabu Indonesia, bukan kita penulis atau aktivis, tapi Cahaya Prabu, Cahaya Prabowo. Ya, siap. Mudah-mudahan kita sangat solid dan kompak. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengawal program Prabowo Gibran Amin. ke depannya melalui Bapak Tommy Ketum dan perasa kita. Lalu dari apa ya, TNI Pak ya? Pandawa Dari 5. TNI Pandawa 5. Pandawa 5 Marsikal Rianto. atau Beserta Natalis Pike dan pembina Pak Pike. Mungkin Bapak tahu, selamat ya. Itu pembina kita Pak. Mungkin saya dari sini kita dari Jawa Timur. kursi ini kan. Saya sampaikan terima kasih kepada semua rekan yang ada di sini. Oh iku. Cleo iku. Mungkin saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Pak Wayan. Berikutnya kepada Pak Jalal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Saya datang ke sini mewakili Ketum Pelita Tercinta Bapak Tommy. Jadi sebenarnya beliau itu sudah memastikan hadir kemarin. Iya, dapat tiket ya. Sudah beli tiket pesawat Garuda. Tiba-tiba agak pusing sedikit, akhirnya tidak jadi. Tetapi beliau mengatakan ini menjadi rahasia kita. Saya 100% mendukung Pelita Prabu Indonesia. Karena beliau di Ketua Umum Pelita Prabu lagi divakumkan. Jadi tidak ada jalan lain, namanya divakumkan, siap-siap untuk digeser. Iya. Ya, ini bukan masalah geser saldo atau rekening, tapi geser bentuk suatu pengkhianatan. Karena Pak Tommy dijadikan sebagai suatu boneka sebelumnya. Saya yang disuruh mencari Pak Tommy menjadi calon ketua umum. Jadi ketika Pak Tommy sudah jadi ketua umum, mendekat pelantikan Pak Prabowo pada bulan Oktober, mulai dicari-cari bahwa Pak Tommy ini kurang komunikatif dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu, kita melupakan Pelita Prabu sebelumnya karena kita akan deklarasi Pelita Prabu Indonesia. Di tempat ini memang tadi sempat kita bicara, kenapa kita deklarasi bukan di Jakarta? Karena sifat arek-arek Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya itu tidak suka yang dihianati dan tidak suka ada tendeng aling-aling. Makanya main tembak aja dia kan. Maka di depan ini kan ada namanya jalan tembakan. Perlawanan terhadap ketidakadilan. Jadi tidak ada. Pesan dari Ketua Umum adalah setelah deklarasi ini besok akan Kemenkumham ke Dirjen Abu supaya kita punya legalitas. Sehingga hari Senin sudah bisa diturunkan SK ke masing-masing. Nah, Ketua Umum kita ini kan latar belakang pengusaha. Jadi kalau kemarin ada isu-isu makan bergizi gratis dari Bang Abednego di Pasuruan, itu sebenarnya kita disuruh lobby-lobby kepada Kodim atau Pangdam, seolah-olah kita sudah disepakati. Ketika ada suatu pertanyaan, apakah benar ini kita sudah disepakati untuk mengelola tersebut? Apa kata beliau? Ya pintar-pintar kalian lah ngolah. Berarti belum ada kepastian masih angin surga. Nah, Pak Tommy ngomong waktu itu, kita jangan mengharap dari TKN. Kita memberikan sinyal, kalau pihak TKN ngasih ya kita bersyukur.
tidak ngasih pun kita bersyukur, karena Pak Tommy itu mau ada Pelita Prabu Indonesia mau tidak sudah terbiasa melakukan baksos 15 ton beras di Jakarta tiap minggu. Karena bukan duit dari beliau, duit dari CSR yang dari Taiwan sama Hong Kong dipercayakan kepada Pak Tommy. Nah, saya bisik-bisik ke Pak Tommy, kalau sudah ada Pelita Prabu Indonesia jangan hanya Jakarta aja. Dan ini bukan dana dari TKN. Tapi kalau suatu saat nanti TKN melihat Pelita Prabu baksos dengan dana sendiri dari dana CSR dari Pak Tommy, otomatis akan diajak kerjasama karena sudah melakukan pakai dana sendiri. Apalagi ini kan dapat informasi dari Gus Wayan, Ketua DPW Pelita Prabu Indonesia, semuanya ini kan urunan. Ini luar biasa, ini urunan. Makanya sampai saya tulis, walaupun saya nggak bisa bahasa Jawa, ada istilah-istilah Jawa yang di DPP itu. Kenapa? Ada dua slogan di sini, kebesaran Tuhan di sini, yaitu Merdeka dan Allahu Akbar, yang disampaikan oleh Bung Tomo. Nah, hampir-hampir deklarasi ini nggak jadi, tapi saya bilang kepada Gus Wayan, saya tetap hadir, mau datang Pak Tommy atau tidak. Karena logikanya kalau saya datang Pak Tommy wajib mesti setujui, karena saya yang bawa beliau menjadi Ketua Umum Pelita Prabu. Sekarang akan menjadi Ketua Umum Pelita Prabu Indonesia. Dan untuk selanjutnya nanti Pak Tommy kepingin didokumentasikan, semua harus berpendapat. Jadi walaupun pendapatnya itu mau berbobot atau tidak berbobot, harus menjadi suatu catatan, karena ini sejarah berada kita di